Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan saya sedikit berbicara tentang budaya positif. Budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Bapak Sarin. Kepada Bapak kami persilahkan. Rekan-rekan, kawan-kawan, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini tentang budaya positif, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan berbicara tentang budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuman perlu penguatan saja. Sebelum kita mulai, Ibu Ulfa, coba Ibu sebutkan budaya positif apa yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah. Membiasakan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, datang tidak terlambat, melaksanakan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Terima kasih Bu Ulfa. Memang itu adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Pengertian sendiri, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi tidak hanya siswa yang kita biasakan, tetapi guru dan seluruh warga sekolah juga harus melaksanakan budaya positif. Budaya positif ini tidak serta-merta dapat kita cetak, tetapi harus dari diri sendiri. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Salah satunya adalah disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi kita sebagai guru memang bertugas menciptakan disiplin ini pada anak-anak kita. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memang harus berperan aktif dalam menciptakan disiplin ini. Salah satunya adalah budaya positif, merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sedikit saya membahas teori kontrol ini. Sebenarnya anak itu ketika melakukan suatu tindakan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup misalnya. Ketika dia diserang oleh kawan-kawannya, dia bertahan sehingga dia melakukan tindakan kekerasan. Itu salah satunya yang mendasari anak melakukan tindakan-tindakan di luar peraturan. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Ternyata setelah kita mempelajari teori kontrol ini, hukuman itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Demikian juga dengan penghargaan, karena anak akan melakukan sesuatu karena ada faktor eksternal. Kenapa? Misalnya kita di kelas agar mereka juara, mereka mencontek misalnya. Itu karena mereka ingin diakui karena prestasinya.
sehingga tidak melakukan sesuatu itu dari dalam. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, misalnya anak-anak yang melakukan pembulian, mereka ingin diakui sebagai orang yang berkuasa. Ketika berkuasa, orang-orang melihat mereka merasa bangga. Makanya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal dan lain-lain. Hal ini pernah terjadi ketika anak-anak mengambil bekal makanan kawannya. Ternyata di rumah dia tidak dibekali makanan oleh orang tuanya. Ketika dia merasa lapar, dia mengambil bekal makanan kawannya, itu ternyata dia mengambil kebutuhan bertahan hidup. Ketika kawan-kawannya makan, dia tidak makan, dia mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil bekal kawannya. Kemudian kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini yang terjadi di beberapa kasus, bahwa mereka kadang-kadang berasal dari keluarga yang broken home, kekurangan kasih sayang. Mereka meminta perhatian dengan cara-cara mereka sendiri, yang kita mengatakan bahwa itu tidak benar. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Itu biasa di sekolah-sekolah dengan usia SMP itu masih mencari jati diri. Mereka butuh dikuasai, butuh menguasai orang. Jadi misalnya di suatu sekolah, ketika anak yang biasa-biasa saja, mereka tidak dikenal. Jadi mereka mencari perhatian dengan sesuatu tindakan yang kita anggap tidak baik. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ketika misalnya kita belajar di kelas, mereka merasa bosan dan sebagainya, sehingga mereka melakukan misalnya ribut. Kemudian di usia SMP itu kan masih senang bermain. Ketika kita memaksa menulis dan sebagainya, mereka tidak terima, sehingga akan terjadilah kebutuhan yang disalurkan dengan cara yang tidak baik. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kadang-kadang yang kurang baik. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah itu seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Makanya sekarang siswa itu kadang dia melakukan tindakan karena hanya takut kepada guru. Misalnya sholat, kita buat peraturan sholat hanya dilakukan misalnya di sekolah. Tidak ada motivasi intrinsiknya, motivasi yang dari luar. Apa motivasi yang dari luar itu? Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang kita maksud itu adalah yang nomor 3, bahwa mereka tidak ada kita atau ada kita, mereka tetap melaksanakan disiplin. Itulah yang kita ingin terapkan ketika mempelajari budaya positif ini. Peran saya atau peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu, yang pertama, pemimpin pembelajaran. Jadi sebenarnya kita sangat mudah menerapkan karena kita sudah diberi ruang untuk melaksanakan disiplin ini. Yang pertama, karena kita berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah saya. Yang kedua, sebagai coach. Coach ini apa? Seperti yang saya hari ini berdiri, kita menularkan pengetahuan kita.
Terkadang kita sudah tahu, kita berikan pengetahuan kita kepada kawan-kawan kita agar kita bekerja sama. Ketika berkolaborasi, maka hal-hal yang terjadi di sekolah akan mudah kita selesaikan. Sebagai coach, yang ketiga, mendorong kolaborasi. Di sini harus melibatkan semua stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Kalau guru saja yang bekerja tanpa kepala sekolah, maka ini juga tidak bisa kita laksanakan. Jadi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di sekolah harus bekerja sama untuk menciptakan budaya positif ini. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Murid juga harus kita biasakan agar bertanggung jawab, tidak hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Jadi selama ini mungkin kita membuat peraturan hanya sebelah saja, apakah dari guru saja, dari sekolah saja, dan tidak melibatkan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Seperti pertemuan kita pada hari ini namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu bisa ada di sekolah, MGMP, atau guru-guru yang berada pada satu rayon. Misalnya kalau di sekolah kita itu ada rapat bulanan misalnya. Nah, disitulah kita akan menjelaskan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang menjadi hambatan, dan apa saja yang menjadi persoalan di suatu sekolah, sehingga dapat kita selesaikan dalam komunitas praktisi ini. Kemudian kita lihat dulu hukuman. Nah, ini yang sering terjadi, apakah membuat siswa akan menjadi lebih baik. Yang pertama, hukuman. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun fisik. Ini yang sudah saya pelajari, saya telaah, ternyata kita tidak boleh memanggil siswa itu ketika guru itu banyak. Kita konfirmasi dulu, baru kita menyatakan kepada guru yang lain. Karena pernah kejadian ada guru yang curhat kepada guru BK, ternyata guru BK menjadikan itu sebagai bahan-bahan olokan ketika mereka di kantor, dan anak tersebut tahu dan anak tersebut marah. Kadang-kadang anak malu bahwa itu kadang-kadang tidak dia lakukan, tapi kita sudah memanggil di depan guru yang lain. Ternyata untuk membuat anak-anak nyaman, kita harus melakukannya di tempat yang tidak diketahui guru lain atau teman-temannya yang lain. Nah, hari ini saya sudah melihat Pak Sarin kemarin untuk kejadian kelas 9B, dan ternyata mereka mengaku kalau mereka tidak kita panggil di depan keramaian dan bisa menceritakan kronologisnya dan mendapat solusi yang tepat dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian penghargaan. Sampai sekarang kita masih menjadikan penghargaan sebagai motivasi anak. Karena sudah menjawab, kita kecewa. Dan hal ini sering kita lihat di status-status ketika pembagian rapor. Kita membuat status anak-anak kita. Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Kenapa penghargaan ini diusahakan tidak ada? Karena ada sebagian siswa yang mereka merasa bahwa mereka juga layak mendapat penghargaan itu, tetapi tidak dapat, akhirnya membuat dia tidak termotivasi lagi untuk belajar. Saya pun sudah belajar tapi tidak dapat ranking misalnya. Saya pun sudah belajar tapi tidak dapat trofi misalnya.
Makanya penghargaan ini akan menimbulkan motivasi ekstrinsik saja. Dan sebagian ada yang mengambil tindakan dengan mencontek misalnya agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya guru. Kita nanti akan melihat kita ada di posisi mana. Guru itu ternyata memiliki 3 fungsi kontrol, posisi kontrol. Apakah nanti kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman. Ada 5 posisi guru yang sudah kita terapkan. Nanti kita akan memilih posisi kita ada di posisi mana. Yang pertama, seorang penghukum, posisi penghukum. Biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot. Itu kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merasa rendah diri. Kita membuat anak-anak merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Ini misalnya kita mengatakan, nah itu boleh kamu lakukan. Itu mereka merasa hanya ketika guru itulah yang dia rasa bisa membantunya. Dan ketika guru itu tidak ada, dia merasa tidak ada semangat. Selanjutnya, Bu, pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Hanya melihat saja. Memantau. 5, posisi manajer. Jadi tidak di perusahaan saja yang ada manajernya. Kita juga bisa memposisikan diri sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Kita tidak terus menghukum, tapi menanyakan alasan. Kadang seperti tadi, dia mengambil uang orang lain karena tidak punya jajan misalnya. Kita tanya dulu apa alasannya, baru kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, kemarin saya memanggil Ridho. Ridho ini kasusnya sering terlambat. Ternyata yang dia lakukan karena sering main game. Malam-malam main game, kemudian tidur jam 2. Jadi pada pagi hari dia bangun sekitar jam 7 dan terlambat ke sekolah. Terakhir di posisi manajer ini kita menanyakan, kemudian kita memberi penguatan bahwa terlambat itu adalah sesuatu hal yang manusiawi yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi apabila berulang, dia mengambil tindakan apa? Ketika itu dia berjanji akan tidak terlambat lagi, dengan salah satunya dengan menghidupkan alarm. Kemudian yang kedua, setiap jam 9 menyimpan HP supaya tidak dimainkan lagi. Seorang manajer tadi sebenarnya dia telah memiliki keterampilan di posisi teman. Jadi dia sudah bisa merangkul siswa untuk menceritakan apa yang dia alami. Karena kita melihat memang guru ketika dia bertanya, siswa akan langsung jujur.
Jadi dia sudah bisa memahami diri siswa. Baru melihat guru tersebut saja, siswa tersebut akan jujur. Karena dia sudah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer, siswa tadi akan membuat keputusan sendiri. Jadi dia tidak lagi hukumannya dari kita. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Itu yang ditanyakan guru. Jadi tidak lagi dari kita. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Bukan lagi peraturan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Saya sedikit cerita tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang diyakini oleh kelas itu. Jika masih menggunakan kata-kata yang mengandung kata negatif, misalnya tidak boleh. Apalagi perbedaannya dengan peraturan kelas? Pada keyakinan kelas menggunakan sistem komunikasi dua arah. Kalau peraturan kita yang membuat, langsung kita tempel dan harus kita ati. Sehingga siswa kadang tidak membaca apa peraturan itu, dia tidak tahu. Kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama. Nah, misalnya kita wali kelas 7. Sekarang kita misalnya masuk ke kelas. Sekarang apa yang harus kita buat agar kelas kita aman? Nah, jadi kan ada pendapat nanti dari Ani, dari Budi. Bu, kelas kita harus selalu bersih. Kelas kita harus selalu bersih. Berarti apa? Mereka punya keyakinan harus menjaga kebersihan kelas. Makanya kalau peraturan kadang-kadang memang kita buat langsung dan tidak dibaca. Ini kita simpulkan di kelas itu apa yang kita buat agar kelas ini menjadi indah, menjadi bersih, menjadi aman dan sebagainya. Jadi kita mengambil pendapat dari anak-anak yang dia yakini, yang akan dia laksanakan, yang mau dia laksanakan, sehingga tidak hanya dari satu arah. Terkadang kita kan harus mengatakan bahwa siswa tidak boleh ini tidak boleh itu. Jadi pada keyakinan kelas ini tidak dari guru saja, tetapi sistem komunikasi dua arah dari siswa baru kita simpulkan. Nah, kemudian dalam menangani kasus itu ada segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Ini yang saya bahas tadi. Sebelum kita menghukum misalnya di posisi manajer tadi, ini yang perlu kita lakukan pertama, menstabilkan identitas. Kita tenangkan dulu anak itu. Kita tenangkan, kita rangkul, kita tanya dengan baik-baik supaya mereka memiliki kepercayaan diri dulu. Kenapa nak? Apa dasar kamu melakukan ini? Sehingga mereka akan bercerita. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, tujuan dari segitiga ini bahwa kenakalan mereka tidak terulang lagi. Karena nanti kita kan akan membuat perjanjian dengan mereka bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Jadi di menstabilkan identitas ini, hal yang pertama kita lakukan, tidak boleh memanggil anak di depan keramaian, di depan teman-temannya, di depan
bertujuan bahwa mereka melakukan itu supaya tidak mengulangi dan dicontoh oleh orang lain. Itu tujuan kita sebenarnya. Ketika mereka berbuat salah, kita panggil di depan teman-teman agar teman-temannya merasa bahwa perbuatan ini salah dan tidak mereka contoh. Tapi ternyata ada siswa yang kita berlakukan seperti itu, mereka yang pertama akan dendam kepada kita. Ibu itu walaupun kita sudah seperti ini, sehingga dia melihat kita saja sudah benci. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Sebenarnya itu yang terjadi ketika anak-anak melakukan sesuatu pelanggaran. Pada satu contoh, misalnya dalam satu kelas, ketika temannya melakukan, dia akan ikut-ikutan. Karena kalau tidak ikut, bahkan kawan-kawannya mengatakan dia banci, bencong, dan sebagainya. Padahal dia tidak mau, tetapi karena ajakan dan pengaruh lingkungan, mereka akan melakukan hal itu. Setelah kita menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah anak-anak tadi mau mengakui kesalahannya, maka kita membenarkan alasannya dulu. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dalam restitusi, guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa anak itu bandel dan sebagainya, tetapi kita berusaha menanyakan alasan dan bahwa mereka berjanji akan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Itu yang kita buat di validasi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan tadi kita ada keyakinan kita bahwa orang yang disiplin itu baik, bahwa orang yang menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Kita hubungkan. Kemudian bahwa orang yang bertanggung jawab itu perlu, karena mereka nanti setelah besar akan memimpin sebuah keluarga. Inilah yang kita bangun di sekolah, tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Bahwa mereka akan memimpin anak-anaknya kelak. Bahwa ketika dengan bertanggung jawab, banyak anak-anak terselamatkan di masa yang akan datang. Bahwa ketika mereka disiplin, mereka akan masuk surga misalnya, karena menjaga waktu sholat dengan baik. Inilah yang kita yakinkan kepada anak, bahwa pelajaran pada hari ini tidak hanya untuk hari ini, bahwa suatu saat mereka akan menjadi imam, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di bangsa dan negara. Ketika anak kita sentuh seperti itu, benarkan. Karena sebagian anak-anak melakukan itu karena contoh. Dia melihat misalnya orang tuanya seperti ini memperlakukan istri mereka, seperti ini memperlakukan anak mereka. Itulah yang kita bantah di segitiga restitusi ini, bahwa itu tidak baik. Ketika kita melihat yang tidak baik, bukan untuk dicontoh, tetapi kita membuat keyakinan yang kita yakini benar. Karena secara manusia sebenarnya kita melakukan kesalahan itu sudah tidak sesuai dengan hati nurani kita, tapi tetap kita lakukan. Itulah yang coba kita sentuh, sehingga anak-anak memiliki keyakinan sendiri bahwa menghormati guru itu adalah hal yang harus dilakukan, bahwa menyayangi teman itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kita menyentuhnya dengan orang-orang yang mereka sayangi. Misalnya, jika adik kamu diperlakukan seperti ini bagaimana? Jika ibumu diperlakukan seperti ini bagaimana? Itu anak-anak akan lebih mudah menerima. Selanjutnya, ini restitusi. Kalau tadi langkahnya, ini restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki sendiri, sehingga mereka bisa kembali
kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa yang kita harapkan, anak-anak itu akan menjadi contoh. Anak-anak tersebut yang sudah pernah kita proses akan menceritakan kepada kawannya, bahwa setelah saya melakukan ini, saya meyakini ternyata membuli teman itu tidak baik. Kenapa? Karena kita juga punya adik yang harus kita jaga. Bahwa kita setelah dewasa mempunyai keluarga yang apabila orang melakukan seperti ini kita tidak akan terima. Itu yang ingin kita tanamkan dalam budaya positif ini. Bahwa mereka akan menjadi contoh, role model. Ketika mereka misalnya sudah meyakini bahwa disiplin itu harus, dan kita ingin mereka kembali ke keluarganya. Jika pertama mereka tidak sholat atau keluarganya tidak sholat, dia akan menjadi contoh sehingga orang tuanya pun akan tersentuh. Saya ada melihat di sini siswa kita, saya juga terharu. Itu ada Arkan Mahbegi. Sekarang dia sudah di Saraate, itu dia yang selalu azan. Dia yang selalu azan jam 6 dia sudah mulai mengaji. Itu saya panggil, bagus sekali saya bilang. Dan sekarang sudah ke masjid, sudah ada keberanian dia dari dusun tadi, dari menasah tadi, sekarang sudah ke masjid Baitur Rahim, sudah mulai azan. Itu menurut saya suatu pencapaian yang bagus di sekolah kita, karena mungkin karena berbasis umum dan tidak pesantren kan itu yang sering misalnya, ini dia sudah berani, sudah melatih kemandirian. Ini suatu langkah yang sukses. Mari kita dukung. Satu orang saja, kita melihat satu orang anak kita yang sukses, itu sudah menimbulkan haru biru di hati kita. Apalagi nanti kita bisa menciptakan anak-anak yang berbudaya positif, yang mereka tahu bahwa anak tersebut adalah siswa SMP 1 Permata. Itulah cita-cita kita. Ada perbedaan antara anak yang bersekolah di SMP 1 Permata dengan anak yang bersekolah di tempat lain. Karena kita kan punya visi, kemarin itu sudah dibahas, bahwa visi kita ingin menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Sehingga cita-cita kita adalah ada pembeda antara siswa yang bersekolah di SMP 1 Permata dengan sekolah lain karena budaya positif yang mereka miliki. Sehingga ada keinginan kuat dari masyarakat untuk menyekolahkan atau mendidik anak mereka di sini. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya bukan kita yang mengubah. Ini kan kita lihat dalam sebuah ayat, Allah menyatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka tidak mengubahnya sendiri. Sekeras apapun kita berusaha, jika motivasi itu tidak muncul dari dalam, maka ini akan susah kita mewujudkannya. Itulah yang kita tekankan kepada anak-anak, bahwa mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Karena 24 jam kita menjaga, kalau mereka tidak punya motivasi dari diri sendiri, itu akan mudah mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang pertama. Bahwa setelah kita proses, setelah kita lakukan segitiga restitusi, mereka bisa memperbaiki diri sendiri. Bukan kita yang memperbaiki, kita hanya mengarahkan. Tujuan akhirnya adalah segala keputusan yang dia buat, segala alasan yang mereka lakukan akan diperbaiki oleh mereka sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
mencari solusi untuk masalah mereka. Itu yang harus kita bahas, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita menjadi role model, kita yang menjadi teladan. Seorang guru digugu dan ditiru. Jadi terkadang kita kan mengajarkan anak untuk tidak berkata kasar, tetapi kita berkata kasar di depan mereka. Hal inilah yang di keyakinan kelas tadi, jika mereka sudah memiliki keyakinan kelas, di kelas tersebut mereka berhak menegur guru juga jika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena di kelas mereka membuat keyakinan bahwa di kelas kami Bu harus kata-kata yang baik saja. Itu yang di keyakinan kelas. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Artinya kalau kita memanggil di depan guru lain, mungkin dia kesalahannya sudah bisa diperbaiki, tetapi harga dirinya tidak bisa dikembalikan karena sudah malu. Makanya sebagian setelah melakukan kesalahan, kalaupun saya berbuat baik pasti dibilang bandel. Jadi mereka akan meneruskan kebiasaan itu. Restitusi menguntungkan korban, karena kadang kita belum kita tanyakan tapi kita sudah melabeli, mencap. Padahal mereka kadang-kadang hanya korban dari kawan, korban dari teman-temannya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Apa solusi menang-menang ini? Tidak ada yang kalah ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Meskipun dia berbuat salah, tetapi hasil akhirnya adalah menang. Apa arti menang tadi? Bahwa mereka kembali dengan keyakinan baru yang mengubah mereka. Tidak lagi mereka dicap misalnya sebagai orang yang selalu berbuat salah. Solusinya bukan menang dan kalah, tapi menang dan menang. Kedua-duanya merasa menang karena mereka kembali dengan harga diri dan keyakinan baru. Guru juga sebagai orang yang menyelesaikan masalah merasa menang karena telah bisa meyakinkan siswa untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Lanjut Bu. Ini kemarin saya mencoba menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi tadi, bahwa siswa harus mencari permasalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Untuk itu mari kita lihat dulu, kita tonton aksi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Lingi ku cak dia. Mik udi pun paneta mik.
Jika kamu datang terlambat, dampaknya terhadap kamu. Tidak kelas, tidak melaksanakan kuliah dan tidak mengikuti pelajaran. Baik, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Tidak berjalan dan Baik. Sekarang Ridho sudah tahu bahwa terlambat itu suatu kesalahan. Tindakan apa yang Ridho lakukan untuk menutupi kesalahan tersebut? saya akan meminta maaf kepada teman sekelas saya terutama pada guru ini. Baik, terima kasih Ridho. Kamu sudah memikirkan kesalahan kamu dan mencari solusinya dan sudah kita pecahkan secara bersama-sama. Ibu juga berjanji akan bekerja sama dengan wali kelas, dengan orang tua kamu, dan kita menjaga supaya komitmen yang kita buat dapat kita laksanakan dengan baik. Baiklah, terima kasih Ridho. Sekarang silakan kembali ke kelas. Itu Facebook kelas 9B. Saya sangat berterima kasih telah diajak berdiskusi tentang alasan saya datang terlambat ke sekolah. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berusaha menjadi siswa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu di ruangan ini? Jadi dari laporan guru-guru yang mengajar di kelas dan teman-teman kamu sering membawa alat kosmetik ke sekolah. Sejak kapan kamu membawa alat kosmetik tersebut ke kelas? Sejak saya naik kelas 9. Sebagai siswa membawa alat kosmetik itu baik atau tidak? Tidak perlu, tapi saya merasa kurang percaya diri. Wajar sebagai perempuan kita memang percaya diri ketika kita merasa cantik. Kamu mungkin melakukannya dengan membawa alat kosmetik tersebut ke sekolah. Menurut kamu tindakan yang kamu lakukan mengganggu proses belajar mengajar di kelas? Baik. Keyakinan kelas mana yang menurut kamu tidak sesuai dengan tindakan kamu? Disiplin karena tindakan saya menyebabkan guru dan teman saya tidak fokus mengikuti pembelajaran. Baik, kamu sudah tahu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting. Penting, bagus. Menurut kamu apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama? Serta tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berusaha meningkatkan rasa percaya diri saya dengan meningkatkan kemampuan dalam bidang pelajaran. Baik, terima kasih Mafira. Ibu berharap setelah tindakan ini kamu tidak mengulangi lagi dan ibu yakin tanpa kosmetik kamu sudah cantik dan tingkatkan terus rasa percaya diri kamu dengan belajar lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafirah kelas 9A. Saya sangat berterima kasih sudah diajak berdiskusi tentang alasan saya membawa alat kosmetik ke sekolah. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berusaha menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tibalah kita pada penutupan setelah serangkaian tadi kegiatan. Ada ibu yang bisa membuat kesimpulan? Saya Bu, menurut saya ini kesimpulan dari hasil pemaparan Ibu tentang budaya positif, di mana budaya positif ini harus dilaksanakan agar sekolah kita ini dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk siswa dan untuk kita semua warga sekolah di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Fauzia. Terima kasih pada hari ini kita sudah berbagi budaya positif
Sekarang kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Silakan Hatta Praja, pimpin doanya. Hari ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah. Berdoa dimulai. Terima kasih Hatta Praja, silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Menurut saya keyakinan kelas adalah meyakini hal-hal yang ada di kelas. Baik, terima kasih Randa. Benar sekali, meyakini apa yang harus ada di kelas kita. Kemudian siapa lagi yang bisa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Benar sekali jawaban kedua teman kalian. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat. Tersurat itu artinya tidak nampak. Kalau tersirat itu tertulis, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak kita buat berdasarkan sukunya, harus secara universal, diyakini secara bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya sudah kita kenal dengan peraturan kelas. Di kelas kita sudah ada peraturannya? Peraturan kelas itulah yang kita rubah ke keyakinan kelas. Namun perlu adanya perbaikan dari redaksi kata dan cara pembuatannya. Karena selama ini yang kita lihat di peraturan sering menggunakan kata negatif. Misalnya tidak boleh. Tidak boleh itu mengandung kata negatif. Kemudian apa lagi perbedaannya? Pada keyakinan kelas menggunakan sistem komunikasi dua arah. Jadi tidak guru saja yang menentukan. Harus ibu tanya, misalnya, Zahra, kita buat keyakinan kelas apa? Biasanya kan kalau peraturan di sekolah-sekolah itu sudah dipampang. Kita hanya membaca saja dan wajib menaati. Tapi pada keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Tidak boleh hanya satu arah atau guru saja, atau sekolah saja, atau murid saja. Ini kita komunikasikan, baru kita ambil kesimpulan keyakinan kelas apa yang baik untuk kelas kita. Karena kelas ini adalah rumah kalian, kalian yang membuat peraturan dengan bantuan guru. Bukan hanya siswa yang harus menaati, tapi guru juga. Misalnya, ketika guru mengeluarkan kata-kata kotor atau menghina atau membuli, kalian juga wajib mengingatkan. Jadi selama ini kalau peraturan,
kalian yang harus menaati, tapi guru tidak. Tapi kalau keyakinan kelas kita tempel dan dilakukan oleh seluruhnya, siapa saja yang masuk ke kelas kalian. Kalau mereka melanggar, kalian wajib menindak dan menunjukkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Paham? Jadi itu. Mana lebih suka peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama, untuk apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Keselamatan inilah keyakinan. Kalau kita saja tidak yakin untuk menggunakan helm, maka kita pasti tidak akan melakukannya. Kan sekarang banyak yang tidak punya helm tapi keretanya ada 3 di rumah. Itu karena tidak yakin. Kenapa? Helm itu kalian tidak yakin untuk keselamatan. Nah, makanya ada yang menganggap helm itu untuk gaya. Untuk itu. Jadi kita lihat untuk mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Kalau dari luar, kita hanya takut karena hukuman. Misalnya kita tidak memakai baju olahraga karena takut hukuman saja. Tetapi kalau kita yakin kalau baju olahraga itu dapat melindungi kita ketika berolahraga, maka kita akan melaksanakannya tanpa disuruh. Kemudian yang kedua apa? Melaksanakan karena ingin mendapat penghargaan. Contohnya, ketika kita belajar ingin mendapat hadiah, kita akan mencontek dan sebagainya, bukan dari motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalian yakin misalnya dengan datang ke sekolah akan mendapat ilmu, jadi tidak perlu dipaksa oleh orang tua. Yakin, meyakini. Nah, dalam agama juga kita meyakini, baru kita laksanakan. Nah, itu keyakinan kelas. Contohnya apa? Contoh keyakinan kelas, 1 disiplin. Nah, disiplin itu dari peraturan apa yang sebenarnya yang ada kata disiplin? Dari peraturan yang sudah ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh datang terlambat. Kalau kata-katanya tidak boleh, itu masih peraturan. Peraturan tidak boleh datang terlambat. Sebenarnya di keyakinan itu menggambarkan nilai disiplin. Nah, yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Nah, di peraturan apa isinya? Tidak boleh membuli. Kita gunakan kata yang positif. Karena kata positif itu lebih menguatkan. Karena sering kita melihat yang tidak boleh itu yang sering dilanggar. Kalau dikatakan tidak boleh, kita coba-coba. Tapi kalau ini kita sudah yakin, jika kita juga tidak ingin dibully, karena kita yakin tidak itu menyakitkan, maka kita juga tidak akan membuli orang. Yakin. Yang ketiga, mandiri. Nah, mandiri ini contohnya? Tidak mencontek saat ujian, boleh. Bertanggung jawab, mengerjakan PR, kemudian di rumah juga mencuci baju, melaksanakan piket, bertanggung jawab. Tidak harus disebutkan nama. Yang kelima, menjaga kebersihan. Kalau selama ini kita melihat di peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangan juga mengandung kata negatif. Jadi kita gunakan ke positif dengan kata menjaga kebersihan. Selanjutnya bagaimana keyakinan kelas itu dibuat? Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang disepakati di kelas. Kita ingat lagi apa saja peraturan yang sudah ada di kelas kita. Kalau sudah kita tuliskan, baru kita buat ke yang 5 tadi. Apakah hari misalnya pertama melaksanakan piket, bukan lagi kita tulis melaksanakan piket, tetapi menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi jika ada orang lain ke sini untuk membuat
membuang sampah, kalian wajib menegur. Karena kalian sudah yakin kelas kalian harus bersih. Tidak hanya, tetapi yang sering yang melanggarnya atau yang membuat kelas itu kotor adalah orang yang di dalamnya juga, bukan dari luar. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang dibuat dengan kalimat positif, itu yang dibaca tadi. Tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, jangan dan sebagainya, tapi diganti dengan keyakinan yang kata-katanya positif. Kemudian menyaringkan itu menyaring kembali peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Yang keempat, kegiatan pendalaman kelas tampak seperti tidak seperti. Yang kita inginkan menjaga, kadang-kadang yang terjadi apa? Tidak dijaga. Nah, itu tampak seperti. Yang kelima, kegiatan pendalaman kelas, tugas saya dan tugas kamu. Jadi dibagi tugas guru apa, tugas siswa apa, dan tugas tiket apa. Kita lihat ini nanti ibu bagikan kertasnya bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas yang akan kita buat. 1. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Nah, kalian tulis, kalau saya di kelas ini yang paling saya inginkan apa. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi kalian tempelkan nanti. Tidak usah dilihat kawannya, kalian tulis sendiri. Nanti kita lihat yang terbanyak. Apa sebenarnya keinginan dari kelas 9D? Keyakinan kelas ini berbeda. Ada kelas lain yang tidak ingin misalnya disiplin. Nah, jadi sesuaikan dengan kelas kita. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Arti penting di sini berarti banyak yang memilih. Kalau saya ingin disiplin, saya ingin disiplin, saya ingin disiplin, maka itu nanti yang kita tempelkan menjadi keyakinan kelas kalian. Nah, yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kadang masih ada yang menulis di keyakinan kelas tadi masih menggunakan kata negatif. Misalnya tidak boleh tidak disiplin. Nah, kita ubah hanya disiplin kita buat. Tidak boleh mengotori kelas misalnya. Jadi kita buat dalam kalimat yang positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah kita cek, kita yakini dan kita tempelkan untuk menjadi keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ibu bagikan kertasnya, ditulis. Tidak usah kita melihat punya kawan dan sebagainya. Nanti kita ambil yang mana yang menjadi kesepakatan kelas. Silakan dibagi dan dituliskan. Bu, apakah boleh lebih dari satu? Boleh, tapi satu pun boleh. Nah, jangan ditulis terbalik, nanti nggak bisa ditempel. Linknya ke belakang. Ya, silahkan ditulis. Ibu beri waktunya. Nah, yang sudah silakan ditempel di sebelah layar juga. Maju dan tempelkan ke sini.
sudah menuliskan keyakinan diri, nanti akan kita lihat apa saja keyakinan yang kita pilih di kelas ini. Langkah pertamanya, ibu mengambil dulu yang sama. Karena sama berarti sudah ada mewakili kata ini di dalam keyakinan kelas kita. Banyak yang sama. Ini yang ibu ambil semua disiplin. Disiplin itu memilih berarti memilih rata-rata memilih disiplin. Kita lihat yang tertinggal, ini tidak ibu bacakan karena sudah ada di sini. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan berarti tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, karena tidak ada ditulis menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, mandiri. Mandiri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang keempat, disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima di sini juga disiplin bertanggung jawab. Disiplin menjaga kebersihan. Jadi dari yang 5 dicontoh di depan, berarti di kelas ini memilih 4. Yang pertama, disiplin. Itu pilihan yang terbanyak. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan. Nomor 2, tidak ada memilih. Berarti di kelas ini saling menghormati dan menyayangi sudah ada. Berarti kita hanya memilih 4. Jadi inilah keyakinan kelas yang dibuat di kelas 9B. Coba diulangi Pak Sarah, apa saja yang dipilih di kelas 9B tadi? Disiplin. Ya, bagus. Terus bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Itu akan menjadi keyakinan kelas dari kelas 9B. Baiklah, pada hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga nanti kalian bisa melaksanakan dengan baik. Dan jika ada kawan-kawan kita yang tidak melaksanakan, mohon diingatkan. Mohon diingatkan, nanti kita tempel di kelas keyakinan kelas yang ada. Dan bukan hanya tugas guru untuk menaati, juga tugas siswa dan semua warga sekolah. Jadi kita saling menjaga guru dan siswa. Baiklah, pada hari ini Ibu mengucapkan terima kasih karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Untuk itu kita tutup dengan doa yang dipimpin kembali oleh Tahta Praja. Hari ini kita akan menutup pembelajaran dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia, kelas 9B. Saya merasa sangat senang bisa membuat keyakinan kelas karena penting dan bisa menumbuhkan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranda, kelas 9B. Senang sekali bisa membuat keyakinan kelas karena sangat penting dan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.